Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Cerita lagi ya guys. Oke guys, aku hari ini akan membawakan suatu cerita tentang TKW yang diinterminate karena pacarnya ngantar ke rumah majikan. Gimana ceritanya? Ikuti terus ya guys. Oke guys, ini ada cerita Cece Mbak ya. Dia kerja di Hong Kong, masih 3 tahun guys, masih muda lah, umur 26, katanya umur 26. Ini punya kerja di majikan ini sudah kontrak baru, sudah 3 tahun. Dia jaga anak, dia setiap minggu libur. Dia gimana ya, namanya ikut orang, ikut majikan ya, setiap disuruh libur ya libur gitu loh. Dia liburnya setiap minggu dan gimana, kalau tidak libur ya nggak diganti ya, lebih baik kan libur. Kalau malam minggu katanya masak guys, jadi kalau malam minggu sibuk itu kan. Anaknya sudah umur 6 tahun gitu, berarti kan masih kecil. Jadi guys, adik ini, Cece ini setiap minggu libur dan hampir 3 tahun dia itu punya kenalan di Hong Kong. Ternyata kenalannya orang Pakistan. Dia setiap minggu libur tuh keluar sama cowok ini. Dia di mana katanya ya, pokoknya nggak tahu lah, pokoknya di mana tempatnya gitu. Dia setiap minggu ketemu sama cowok sama si orang Pakistan ini. Lalu Mbak ini mungkin sudah bucin gitu gimana, sering pulang malam kalau libur katanya. Biasanya pulang jam 8, jam 9, itu sekarang pulangnya itu pokoknya malam lah, jam 11 gitu katanya. Jadi mungkin agak bangkang mungkin ya, karena mentang-mentang nggak diprotes atau bagaimana dengan majikan, akhirnya dia pulang malam. Sudah berkali-kali ini. Karena dia itu merasa tidak diprotes sama majikan, ya setiap minggu dia itu pulang malam terus. Akhirnya suatu hari Mbak ini ditanya sama majikan, kok sekarang kamu pulangnya malam terus? Kalau libur kemana kamu mainnya? Gitu kan. Ke sana pokoknya ke teman gitu kan. Majikan kan memang kadang curiga kita tuh takut main ke mabuk ke diskotik atau bagaimana ya. Majikan tuh kadang seperti itu, kadang curiga, takut lah. Akhirnya Mbak ini suatu hari entah kenapa, kan majikan kan sudah sudah tahu lagaknya kok pulang malam ini ada apa. Sebelumnya nggak pulang malam, sebelumnya itu pulangnya tuh paling lambat jam 9 gitu. Habis itu setelah kontrak baru 3 tahun itu pulangnya melebihi jam 9. Dan dia suatu hari, entah mungkin ini sudah takdirnya atau memang waktunya ketemu mungkin sama majikan. Mbak ini pulang libur
tiba-tiba Mbak ini diantar sama cowoknya gitu. Mungkin Mbak ini mungkin setiap libur mungkin diantar mungkin ya sama cowoknya ya, atau apa diantar, tapi majikannya kan tidak tahu. Itu waktu itu diantar cowoknya di ketemu majikan tuh menemukan dia diantar cowok sampai ke rumahnya, walaupun tidak masuk ke rumahnya tetapi dia sudah diantar sampai rumahnya majikan gitu loh. Lah akhirnya ketahuan majikan, ya sudah, besok paginya nggak ngomong nggak apa, namanya majikan langsung di meeting, Cece ya, kamu segera membereskan pakaiannya karena aku antarkan kamu ke agent gitu. Nggak ngomong nggak apa guys, pokoknya bilangnya dia begitu. Majikannya bilang itu dibereskan semua bajunya ya Cece, aku akan mengantarkan kamu ke agent gitu. Terkejut lah namanya Mbak ini. Akhirnya ada apa Mam, ada apa Nyonya gitu ya. Pokoknya sekarang bereskan baju kamu semuanya dan aku akan mengantarkan kamu ke agent. Akhirnya ya dibereskanlah semuanya itu bajunya. Setelah dibereskan bajunya diantarkan ke agent, disitulah si majikan cerita semuanya tentang kejadian yang diketahui majikan. Terkejut lah namanya Mbak ini, tuh kok sampai ketahuan, kok nggak sadar apa gimana. Ya dia akhirnya ya dikasih notis hari itu juga, dikasih notis di agent itu, sudah diantarkan begitu saja sama agent, sama majikan, dikasih notis di agent itu. Jadi Mbak ini sudah dikeluarkan dari majikan gara-gara ketahuan diantar pacarnya gitu guys. Mungkin majikan tidak suka itu mungkin ya itulah guys. Apa ya, kasihan sih, Mbak ini nggak hati-hati gitu loh. Punya cowok diantarkan, dia nggak hati-hati, akhirnya apa, diinterminit. Kasihan ya. Jadi apa ya, minta maaf pun majikan tidak mau guys, sudah diinterminit seketika itu. Jadi itu guys ya, akhirnya Mbak ini diinterminit dan sudah majikannya sudah tidak menerima lagi. Kalau sudah begini bagaimana, Mbak ini kurang hati-hati gitu. Oke guys, itu aja ceritanya. Di sini bisa diambil positifnya, negatifnya dibuang saja. Positifnya harus hati-hati. Maksudnya jangan jangan memanfaatkan kepercayaan majikan. Karena majikan, mentang-mentang majikan itu diam, jangan malah ngelunjak. Jangan. Harus waspada. Walaupun majikan diam, belum tentu majikan itu bisa nerima. Itu. Jadi kita tuh jangan memanfaatkan kepercayaan majikan lah intinya. Harus hati-hati. Oke guys. Cukup sampai di sini dulu cerita aku. Semoga cerita ini bermanfaat dan buat pelajaran. Harus lebih hati-hati lagi. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.